Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revina Desni. Di sini saya akan membawakan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang bab 4, indahnya berpuisi. Definisi, ciri, dan jenis puisi. Definisi puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu, dan dipilih kata-kata kiasnya. Puisi juga merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata yang sederhana, imajinatif, sesuai dengan struktur fisik dan batinnya. Yang kedua ada ciri-ciri puisi. Di layar ada 6 ciri-ciri puisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang padat, memperhatikan diksi, mempunyai daya imajinatif dan figuratif, mempunyai rima, mempunyai irama, serta memperhatikan bentuk tipografi. Jenis-jenis puisi. Ada 3 jenis puisi. Di layar ada puisi naratif, lirik, deskriptif. Ini termasuk dalam puisi baru, yaitu atau bisa dibilang puisi yang tidak terikat aturan apapun, atau bisa dibilang sebagai puisi bebas. Puisi naratif sendiri terbagi dalam beberapa macam. Balada dan romansa. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan, sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Nah, puisi romansa sendiri menimbulkan efek romantisme. Yang kedua ada puisi lirik. Puisi lirik terbagi dalam beberapa macam, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Kalau serenada ialah sejak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada sendiri mempunyai arti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Yang ketiga ada ode. Ode itu adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan dengan bertema serius. Biasanya umumnya dibacakan untuk pahlawan, orang-orang besar, dan orang tua. Yang ketiga ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif terbagi dalam berbagai macam, yaitu satir dan puisi kritik sosial. Satir itu puisi yang menggunakan gaya bahasa berisi sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk sarkasme. Sedangkan puisi kritik sosial juga menyatakan ketidakpuasan seorang penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Yang kedua ada unsur-unsur pembangun puisi. Di layar struktur dibagi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Di struktur fisik ada majas, diksi, kata konkret, imaji, versifikasi, dan tipografi. Majas sendiri itu pemakaian bahasa dengan konotasi khusus, sehingga sebuah katanya itu bisa mempunyai banyak makna. Diksi, pemilihan katanya dapat menimbulkan imajinasi yang estetis. Kata konkret bertujuan untuk menimbulkan imajinasi pada pembaca. Imaji sendiri suasana kata yang dapat menimbulkan hayalan dan imajinasi. Kalau versifikasi itu unsur pembentuk seperti keindahan sebuah puisi. Kalau tipografi itu bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas atas, batas tepinya, kertas kanan kirinya, atas bawah, ataupun jenis huruf yang digunakan. Kalau struktur batin ada 4, yaitu tema, nada dan suasana, perasaan, dan amanat. Tema sendiri ialah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh seorang penyair. Tema sendiri biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Kalau nada dan suasana, nah nada dan suasana itu puisi saling berkaitan karena nada puisi itu menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Kalau perasaan, puisi itu mengungkapkan perasaan dari penyair. Dan jika penyairnya itu merasa ingin mengungkapkan keindahan alam, itu dengan perasaannya. Amanat sendiri suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Biasanya pesan tersebut itu dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Dan amanat sendiri akan selaras atau sama dengan tema yang dari puisi tersebut. Selanjutnya, ada langkah-langkah penulisan puisi dan pembacaan puisi. Langkah-langkah penulisan puisi sendiri, yang pertama menentukan tema puisi, yang kedua menuliskan yang terlintas dalam pikiran dan sesuai dengan tema yang dipilih, ketiga mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih dalam larik-larik peraturan, yang keempat menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima atau persamaan bunyi, dan terakhir adalah menjudul puisi.
Yang kedua, ada aspek-aspek dalam pembacaan puisi. Ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam membaca puisi, yaitu ekspresi. Nah, ekspresi ini berkaitan dengan pengungkapan maksud, gagasan, atau perasaan suatu puisi melalui raut wajah secara tepat. Biasanya mimik wajah yang dibuat itu harus sesuai dengan bait tertentu. Misalnya nih, contohnya kayak puisi yang mengisahkan kesedihan, maka ekspresinya tuh harus menunjukkan kesedihan atau sendu. Kalau sebaliknya pun juga sama. Terus yang kedua ada lafal. Lafal sendiri berarti ucapan seseorang pada huruf atau kata. Lafal ini tuh lebih kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasinya tuh harus jelas, tidak boleh terbata-bata, dan apabila kurang fasih dalam penyampaian tiap katanya, maka puisi tersebut tidak akan bisa ditangkap oleh pembacanya atau pendengar. Yang ketiga ada tekanan. Tekanan sendiri berkaitan dengan kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimatnya. Dalam baca puisi ini harus perlu diperhatikan tekanannya. Jadi setiap kata itu memiliki tekanan yang berbeda-beda. Jika semakin semakin penting suatu kata, maka semakin semakin kuat juga lah tekanannya. Dan yang terakhir ada intonasi. Intonasi ini adalah naik turunnya suara dalam melafalkan suatu kata atau kalimatnya. Intonasi pun juga tak kalah penting, karena intonasi sendiri akan menentukan bagaimana pendengar terhadap puisi dan akan memberikan keindahan pada puisi yang dibacanya. Sekian penjelasan dari saya, materinya sudah cukup sampai di sini. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.